Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Teguh Amnar Official. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang gaji P3K dan tunjangannya, ya khusus untuk P3K guru di tahun 2022. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini. Tinggal klik tombol subscribe-nya juga serta loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang akan saya berikan berikutnya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan gaji dan tunjangan P3K guru. Gaji dan tunjangan P3K telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Di pasal 3 ayat 1-nya ternyata P3K juga berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada bedanya dengan PNS. Jadi ASN P3K juga berhak mendapatkan gaji berkala ya sekitar 2 tahun sekali. Ya sama seperti teman-teman yang di PNS. Kemudian pasal 4 ayat 1-nya dijelaskan juga bahwa P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Ya berarti kalau misalnya di Jakarta aturan pemberian tunjangannya sesuai dengan pemerintah di Jakarta. Kalau misalnya di Aceh ya sesuai dengan pemerintah Aceh. Jadi ASN P3K dengan PNS itu tetap akan diperlakukan secara sama dari segi tunjangan. Kalau misalnya tunjangan ASN kalau tingkat provinsi itu ada tunjangan provinsinya, berarti ASN P3K di tingkat provinsi juga mendapatkan tunjangan yang sama. Nah, kemudian di tunjangannya apa-apa saja sih sebenarnya yang tunjangan yang ada pada P3K jika memang itu sama ya. Yang pertama itu ada tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini untuk istri atau suami sekitar 10% dari gaji pokok nanti akan kita hitung. Kemudian di tunjangan anak itu akan mendapatkan 2% dari gaji pokok. Yang kedua, tunjangan pangan. Biasanya tunjangan ini tunjangan beras. Kalau misalnya di Aceh itu kita menggunakan beras, kalau misalnya di Papua mungkin menggunakan gandum atau jagung, itu akan dikalkulasikan berdasarkan harga gandum atau jagung. Jadi setiap satu orang ASN P3K itu akan mendapatkan sekitar 10 kilo ya. Kalau misalnya untuk dihitungan berasnya, berarti nanti teman-teman bisa dikalkulasikan aja berapa 1 kilo. Dan jika punya istri dan anak, berarti total penambahan tunjangan pangannya itu sekitar 30 kilo karena masing-masing orang dihitung 10 kilo. Jadi 3 orang 30 kilo. Kemudian ada tunjangan jabatan struktural ya atau jabatan fungsional bagi guru. Kalau misalnya ini untuk orang-orang yang bekerja di perkantoran. Kemudian ada tunjangan jabatan fungsional ya seperti ini ya. Berarti kalau misalnya guru akan mendapatkan tunjangan fungsional, sedangkan yang bekerja di dinas kedinasan itu akan mendapatkan tunjangan jabatan struktural. Kemudian yang terakhir ada tunjangan lainnya. Seperti yang saya katakan tadi, setiap daerah punya kebijakan tertentu, terutama daerah-daerah yang dianggap terpencil itu akan berbeda tunjangannya dengan yang bekerja di kota. Kemudian setiap daerah punya kebijakan masing-masing. Misalnya di Jakarta, di Bengkulu, di Medan itu punya kebijakan masing-masing terkait dengan tunjangan P3K ya. Kemudian selanjutnya itu gaji pokoknya. Sekarang kita akan lihat gaji pokok P3K itu berapa ya. Kalau kita melihat dari golongannya, untuk tingkat SD, SMP, SMA, D1, D2, D3 sampai dengan S1, kalau kita ambil di S1-nya ya, karena rata-rata P3K guru itu S1 ya. Jadi akan berada di golongan 9. Golongan 9 dengan gaji pokok 2.966.500 sampai dengan 4.872.000. Ini bagi yang memiliki masa kerja lebih lama. Tapi untuk
para ASN P3K yang baru lulus saat ini, kemungkinan itu akan dihitung dengan masa kerja 0. Ya, berarti akan mendapatkan gaji pokok 29.66.500 ini. Ya, jadi di sini ya, ini masih belum tunjangan. Nanti akan kita kalkulasikan dengan tunjangannya juga. Nah, ini hitungan gaji pokok dan tunjangan. Berapa sih yang akan kita dapatkan sebagai ASN P3K yang baru lulus? Ya, ini gambarannya ya. Yang pertama itu ada gaji pokok 2.966.500, kemudian tunjangan istri atau suami. Nah, tunjangan istri atau suami ini ada 10% dari gaji pokok, akan berada pada angka Rp296.650. Nah, kemudian tunjangan anak 2% dari gaji pokok. Jadi kalau satu anak itu Rp59.330. Berarti kalau misalnya ada 2 anak itu dikali 2 saja. Kemudian ada tunjangan beras. Hitungan ini untuk 3 orang ya, suami atau istri, anak, dan diri sendiri. Berarti tunjangan berasnya sekitar Rp217.260. Nah, sebagai guru biasanya itu akan mendapatkan tunjangan fungsional Rp327.000. Nah, kemudian ada tunjangan JKK dan JKM-nya itu sekitar 28.000, sehingga dapat dilakukan penjumlahan total gaji P3K secara keseluruhan untuk golongan 9 sekitar Rp3.894.740. Nah, belum termasuk potongannya, nanti ada PPN dan PPh-nya, dan akan dipotong sekitar Rp329.000, sehingga gaji bersih P3K itu sekitar Rp3.565.740. Nah, gaji bersih ini belum saya tambahkan dengan gaji atau tunjangan di daerah masing-masing. Bisa jadi ada tunjangan lain. Kalau misalnya di Aceh itu untuk ASN tingkat provinsi, untuk khusus guru ya, itu mendapatkan tambahan sekitar 500.000. Ya, itu gambaran dari gaji pokok P3K sama tunjangan-tunjangannya. Nah, kemudian fasilitas lain selain tunjangan dan gaji, P3K juga, ASN P3K juga memiliki izin untuk cuti sakit, kemudian cuti melahirkan bagi perempuan, cuti bersama ya sebagaimana yang ada di kalender pendidikan, kemudian ada cuti tahunan bagi yang terus-menerus bekerja tanpa ada pernah mengambil waktu liburnya, itu bisa mengambil cuti tahunannya. Ya, kemudian ini tunjangan lain dan cuti-cuti lain maksudnya. Ya, pada akhirnya kita akan melihat sebuah kata-kata mutiara yang sering diucapkan oleh teman-teman kita. Berapapun gaji yang diberikan hanya akan bisa memenuhi biaya hidup, bukan untuk gaya hidup. Jadi walaupun dengan besaran gaji seperti itu, kalau kita bisa bersyukur, kita bisa mengoptimalkan penggunaannya, insya Allah saya yakin gaji itu akan cukup untuk digunakan oleh teman-teman ASN P3K yang sudah dinyatakan lulus dan sudah melakukan pemberkasan. Ya, jadi regulasi pemerintah itu telah mengukur seberapa sih perlunya orang untuk bisa bertahan hidup ya. Dan dari hasil researchnya, mungkin hasilnya akan menunjukkan bahwa gaji yang sudah saya paparkan itu dianggap sudah layak untuk kita sebagai ASN. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe dan sudah mendengar video ini hingga sampai detik ini. Ya, saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.